Halo teman-teman angler di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat berbagi ilmu dan semangat mancing. Saya Mas Bro kembali membawakan prediksi kelayakan ikan yang paling kalian tunggu-tunggu. Kali ini kita akan bedah tuntas potensi strike di hari Selasa, 11 November 2025. Hari ini akan jadi hari yang sedikit berbeda. Cuaca tampaknya ingin menguji kesabaran kita. Jakarta sebagai salah satu barometer diprediksi akan diguyur hujan deras sepanjang hari. Tapi, jangan langsung patah semangat. Justru di balik tantangan ini, ada peluang-peluang tersembunyi yang siap kita bongkar bersama. Saya akan bocorkan trik jitu agar kalian tetap bisa pulang dengan senyum lebar dan ember penuh ikan. Siap-siap, karena informasi ini bisa jadi kunci sukses kalian di tengah musim hujan yang mulai memuncak. Baiklah, mari kita langsung masuk ke inti pembahasan. Jenis ikan apa yang prospeknya bagus, dan bagaimana taktik menaklukkannya di hari Selasa besok. Pertama, untuk kalian pecinta air tawar, fokus kita ada di ikan gabus dan ikan lele. Ikan gabus, snakehead fish. Dengan intensitas hujan yang tinggi, debit air sungai dan rawa akan meningkat. Ini momen emas bagi gabus. Mereka akan mencari mangsa di area dangkal yang baru tergenang air, terutama di pinggiran dengan banyak vegetasi seperti semak belukar atau rumput air. Mereka juga akan bersembunyi di struktur seperti akar pohon atau tunggul kayu. Jadi, fokus di spot-spot dengan vegetasi air rimbun, anak sungai yang meluap, atau parit-parit sawah yang terhubung dengan badan air utama. Siasat memancing. Gunakan teknik casting dengan umpan buatan, seperti frog lure atau soft plastik berbentuk katak atau ikan kecil. Warnanya bisa yang mencolok agar terlihat di air keruh. Lemparkan ke area dekat cover, lalu mainkan umpan perlahan seolah mangsa sedang berjuang. Ingat, gabus suka menyergap. Ikan lele, catfish. Lele juga akan sangat aktif di musim hujan. Mereka akan mencari makanan di dasar perairan yang kaya lumpur atau dekat aliran air masuk yang membawa sisa-sisa makanan. Siasat memancing. Untuk lele, umpan alami seperti cacing tanah atau potongan ikan kecil akan sangat efektif. Teknik dasar, bottom fishing, atau pelampung dengan timah pemberat yang cukup agar umpan stabil di dasar adalah pilihan terbaik. Cari lekukan sungai, area dengan dasar berlumpur, atau di bawah pohon-pohon besar yang rimbun. Sekarang beralih ke para pemancing laut. Meskipun hujan, perairan laut Indonesia punya potensinya sendiri, apalagi dengan suhu air yang hangat. Ikan kakap merah, red snapper. Kakap merah ini dikenal suka bersembunyi di struktur karang atau bebatuan. Meskipun hujan, mereka cenderung aktif mencari makan saat air pasang. Dengan suhu air laut yang stabil sekitar 30 derajat Celcius, kakap merah akan tetap betah di habitatnya. Siasat memancing. Gunakan teknik pancing dasar, bottom fishing, dengan umpan hidup seperti udang atau ikan kecil. Cari spot di sekitar terumbu karang dangkal atau tengah dengan kedalaman 5 hingga 15 meter. Perhatikan arus, dan pastikan umpan kalian berada tepat di area mereka bersembunyi. Ikan kerapu, grouper. Kerapu adalah fighter sejati yang juga sangat suka struktur karang. Hujan lebat kadang bisa membuat air sedikit keruh di dekat pantai, tapi di area karang yang lebih dalam, visibilitas mungkin tetap terjaga. Siasat memancing, hampir sama dengan kakap merah, teknik pancing dasar dengan umpan udang hidup, cumi-cumi, atau potongan ikan akan bekerja sangat baik. Pastikan kenur kalian kuat, karena kerapu akan mencoba kembali ke sarangnya di karang begitu strike. Mari kita bedah lebih dalam kondisi yang akan kita hadapi besok, tanggal 11 November 2025. Cuaca. Hari Selasa. Besok, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, diprediksi dominan hujan deras. Sepanjang hari, dengan kemungkinan berawan di malam hari. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan mencapai 80%. Angin diperkirakan relatif tenang, bertiup dari timur hingga timur laut, seperti yang terlihat di beberapa perairan. Tekanan atmosfer kemungkinan akan sedikit menurun atau tidak stabil akibat awan tebal dan hujan. Perubahan tekanan ini bisa membuat ikan sedikit malas atau mencari perlindungan di dasar. Curah hujan tinggi ini adalah bagian dari puncak musim hujan di Indonesia, dipicu oleh hangatnya suhu muka laut dan aktifnya monsun Asia, serta fenomena La Nina lemah. Suhu air.
Suhu air di perairan Indonesia secara umum, baik air tawar maupun air laut, relatif hangat. Suhu permukaan laut rata-rata di November stabil di sekitar 30 derajat Celcius, bahkan di 11 November ini diprediksi mencapai puncaknya di Jakarta. Suhu air hangat ini biasanya menjaga metabolisme ikan tetap tinggi, membuat mereka butuh makan lebih sering. Namun, dengan air keruh akibat hujan deras, mereka mungkin mengandalkan indera penciuman dan lateral line lebih dari penglihatan. Fase bulan. Pada tanggal 11 November 2025, kita akan memasuki fase kuartal terakhir atau last quarter pada pukul 23:28 malam, waktu standar timur, IST, yang berarti sudah masuk dini hari tanggal 12 November waktu Indonesia. Pada fase ini, permukaan bulan yang tersinari hanya 58% dan terus mengecil. Secara umum, fase kuartal terakhir seringkali dikaitkan dengan pasang surut yang neap tide atau kurang ekstrem, yang kadang membuat aktivitas ikan sedikit menurun dibandingkan dengan pasang purnama atau bulan baru. Namun, ini bukan berarti tidak ada harapan, hanya butuh strategi yang lebih tepat. Ada juga fenomena bulan dekat Jupiter di malam tanggal 10 hingga dini hari 11 November yang menarik diamati, meski tidak langsung berpengaruh pada ketersediaan ikan. Aktivitas ikan umum, dengan cuaca hujan deras dan fase bulan kuartal terakhir, aktivitas ikan secara keseluruhan diprediksi akan on sedang hingga cukup menantang. Ikan predator air tawar seperti gabus dan lele akan lebih aktif mencari makan di area-area baru yang tergenang. Untuk ikan laut, terutama yang hidup di dekat struktur, mungkin sedikit lebih pemilih karena perubahan kondisi air, tapi tetap bisa diincar dengan umpan yang tepat dan kesabaran. Perubahan tekanan dan suhu air dapat memicu pergerakan mereka ke tempat yang lebih nyaman. Jadi, prediksi saya untuk ketersediaan ikan besok adalah spam sedang, tapi sangat bergantung pada taktik dan pemilihan lokasi. Alasan utamanya adalah kombinasi hujan deras yang mempengaruhi visibilitas dan pergerakan air, serta fase bulan yang cenderung mengurangi intensitas makan ikan secara umum. Nah, itulah prediksi lengkap kita untuk tanggal 11 November 2025. Ingat, mancing itu bukan hanya tentang mendapatkan ikan, tapi juga tentang menikmati proses, belajar dari alam, dan tentu saja bersosialisasi. Jadi, siapkan perlengkapan terbaik kalian. Pilih spot yang tepat, dan jangan lupa bawa jas hujan ya. Saya doakan kalian semua mendapatkan strike-strike luar biasa. Tetap semangat, dan salam strike dari saya. Mas Bro, jangan lupa niatnya, niat mancing, ni hujan, ni strike, ni joran. Jangan lupa ya, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sudah pernah mancing di tengah hujan deras? Atau ada pengalaman unik di fase bulan kuartal terakhir? Bagikan cerita kalian di bawah, biar kita bisa saling belajar. Dan yang paling penting, kalau video ini bermanfaat, jangan pelit jempolnya, like video ini, dan jangan lupa subscribe channel kita agar tidak ketinggalan prediksi seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, salam satu joran.